Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Bapak-bapak hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Fatah berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena pada pagi hari ini kan kita masih diberikan limpahan rahmat dan hidayah serta berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk dapat hadir di masjid ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan insyaallah sebentar lagi kita akan mengikuti kajian Ahad subuh bersama Ustaz Edi Damhudi MAhi. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah sholat subuh Masjid Al-Falah berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir guru kita Ustaz Edi Damhudi MAhi yang pada pagi hari ini akan mengajarkan kajian tentang tafsir Al-Quran, khususnya mengambil dari kitab Jalalain. Baiklah para jamaah sekalian, mari kita buka kajian subuh pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Edi Damhudi kami persilakan kepada Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bi masyiatillah. Alhamdulillahilladzi akramana bil 'ulumin nafi'ah wal a'malis salihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa bijahihi isrif anna wa ahlana kulla maradin wa alamin wa waj'in wa illah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Fadilatul mukarramin wal muhtaramin yang saya hormati, saya muliakan, saya ta'azimi, saya cintai segenap bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan limpahan curahan nikmat, rahmat dan berkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala amal baik kita, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat doa-doa kita dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala.
segala dosa kita, kesalahan kita, kekurangan kita diampuni, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama seperti sebelumnya kita awali ta'lim kita, kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan segala hajat urusan dunia akhirat kita diberikan mudah, gampang, lancar, berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, cucu kita Allah jadikan keturunan yang sholihin wa sholihat. Keluarga kita, keluarga anak-anak kita Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang saat ini sedang sakit, baik dirawat ataupun tidak, keluarga kita, orang tua kita, istri, suami kita, jamaah kita, terkhusus guru-guru kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat, Allah sembuhkan penyakitnya, Allah panjangkan umurnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk yang telah berpulang ke rahmatullah, orang tua kita, kakek nenek kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, jamaah kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, masukkannya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup senantiasa Allah jaga kita, Allah pelihara kita, Allah lindungi kita, senantiasa Allah berikan taufik hidayahnya kepada kita, sehingga pada saatnya nanti Allah akhiri hidup kita, Allah tutup usia kita, ajal kita, kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Nas'aluka ya Allah li hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram, summa ila hadrati jami ikhwanihi minal mursalin wal awwal syuhada salihin sahabati wa tabi'in wal ulama'il 'amilin wal muhaddithin wal qurra wal mufassirin wa sadati sufiyatil muhaqqiqin ila makan jamil malaikatil muqarrabin, khususan la hadratin Nabi Hidr bin Abbas bali ma'al salam, summa ila hadrati sultan al-Azhar Syekh Hasan Qadir bin Syekh, summa ila hadrati al-Imam Jalaluddin al-Mahalli wal Imam Jalaluddin rahimahullah wa walidina wa likum amwatina wa amwatikum wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, pagi ini saya mendapatkan amanah dari DKM Al-Falah, Haji Junaidi, meminta kepada saya untuk mengisi kajian Ahad pagi, yakni terkait dengan tafsir Al-Quranul Karim. Dan pada pagi hari ini dan seterusnya, insya Allah kita akan mengkaji kitab yang sangat populer, ya, baik di dunia pesantren ataupun di dunia pasti kenal dengan kitab yang namanya Tafsir Jalalain. Dan saya yakin bapak-bapak juga di rumah kali ada, kalau ada yang pernah ngaji, ya, Tafsir Jalalain. Mudah-mudahan kedepannya kita diberikan keistiqomahan, ya, sampai
akhir hayat kita Al-Quran yang begitu banyak ayatnya. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita menggunakan tafsir Jalalain? Karena yang pertama tentunya kitab tafsir Jalalain ini tadinya namanya tafsir Al-Quranul Azim, karena kemudian dua manusia mulia ini mendapatkan gelar Jalaluddin, maka kemudian kemari tafsir ini disebut dengan tafsir Jalalain. Tadinya tafsirul Quranul Azim karena ditulis. Ini kalau kita lihat tafsir Jalalain, kalau ini saya megangnya ini hasyiahnya, hasyiah As-Sawi, Imam Ahmad As-Sawi. Kalau tafsir Jalalainnya cuman satu jilid. Jadi kalau kita buka itu tafsir Jalalain, seakan itu hanya satu orang yang mentafsiri. Padahal tafsir Jalalain itu yang menafsiri dua orang. Dua orang, yang satu guru, yang satu murid. Karena saking mulianya, saking pinternya, maka dijuluki dengan nama Jalaluddin. Dua-duanya, guru ya Jalaluddin, murid juga Jalaluddin. Maka kemudian disebutlah tafsir Al-Quran Al-Azim dengan sebutan tafsir Jalalain. Jalalain bukan jalan lain, bukan. Dua jalal, yang satu guru, yang satu murid. Tapi ini tidak janjian menafsiri Quran berdua, tidak. Ya, karena ini sudah ketentuan Allah. Sang guru ternyata meninggal duluan, lalu banyak diminta oleh para murid-murid beliau untuk kembali meneruskan tafsir yang sudah dikarang oleh sang guru. Siapa itu guru? Siapa itu murid? Guru namanya Jalaluddin Al-Mahalli. Gampangnya, nama panggilannya Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi untuk pertama ini saya memukadimah dulu. Ngajinya ntar besok di bulan berikutnya. Karena biar tahu dulu. Kalau kita tahu, nanti kita semakin pengen ngaji. Sedikit mukadimah tentang tafsir Jalalain. Guru dipanggilnya nih, guru panggilannya Jalaluddin Al-Mahalli, sang guru namanya. Kemudian murid namanya Jalaluddin As-Suyuti. Ada yang bilang As-Suyuti, ada yang bilang As-Sayuti. Yang mana aja boleh. Sang guru nama lengkapnya siapa? Muhammad ibn Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Mahalli Asy-Syafi'i. Jadi guru dan murid ini Syafi'i. Kalau murid namanya siapa? Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad bin Abu Bakar bin Utsman bin Muhammad bin Khidir bin Ayyub bin Muhammad bin Hamamuddin Asy-Syafi'i, dan dipanggil dengan Jalaluddin As-Suyuti. Namanya Abdurrahman, tapi dipanggilnya Jalaluddin As-Suyuti. Ini tafsir Jalalain ini didahului oleh sang guru yang juga ulama terkemuka dan juga banyak tulisannya, bukan hanya sekedar tafsir Jalalain. Guru juga punya tulisan, murid juga punya tulisan. Tapi hebatnya di dalam kitab tafsir Jalalain ini luar biasa.
kalau kita baca itu seakan cuma satu yang nulis. Jadi kalimat dari mulai Al-Baqarah sampai dengan Al-Fatihah ini kalimatnya sama kayak yang menulis, pokoknya satu orang. Nah, ini kehebatannya seorang murid. Jadi guru ini memulai tafsirnya dari surah Al-Kahfi. Jadi Al-Lafah Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, seorang guru ini, ya, ini beliau mengawali tafsirnya bukan dari suratul Fatihah, malah bukan, tapi dari pertengahan surah Al-Kahfi sampai kemudian An-Nas, dan setelah Fatihah itu kemudian beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian sang murid ini kemudian diminta oleh murid-murid yang lain untuk meneruskan apa yang sudah didahului oleh sang guru. Maka Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dari surah Al-Baqarah sampai kemudian Al-Isra ditafsiri oleh beliau. Jadi seakan-akan satu orang tapi dua orang. Dan hebatnya ini dikatakan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti sang murid, ya, beliau ini tidak kemudian mengungguli gurunya, tidak. Jadi ketika menafsiri tafsir Jalalain ini, sang murid As-Suyuti ini tidak mau mengungguli apa yang sudah dilakukan sang guru. Inilah bentuk ketawaduan seorang murid kepada guru. Meskipun murid ini pinter, tapi beliau tidak mau melebihi, menunjukkan kelebihannya dari sang guru, nggak mau. Makanya tafsir Jalan ini mirip, seakan satu orang yang mentafsir, karena sang murid ini tidak mau mengungguli. Itu yang pertama, kenapa kita mengkaji tafsir Jalalain. Kemudian yang kedua, hebatnya tafsir Jalan ini enggak bertele-tele. Kita bisa baca kalau punya kitabnya, enggak bertele-tele, tidak, berbeda dengan tafsir-tafsir yang lainnya. Maka dikatakan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dia mengatakan wal i'timadu ala arjahil aqwal. Ini ternyata dua imam ini, guru dan murid ini sama. Jadi apa yang menjadi penafsiran tafsir Jalalain ini, beliau berdua ini hanya i'timadu ala arjahil aqwal, hanya memegang pendapat-pendapat yang lebih kuat. Ya. Jadi nggak bertele-tele, nggak semua pendapat dimasukkan di dalam tafsir Jalalain, tapi yang beliau masukkan adalah arjahil aqwal, yang paling arjah, yang paling kuat. Itu beliau cantumkan di dalam penafsiran Al-Quran, tafsir Jalalain. Kemudian wa i'rabu ma yahtaju ilaihi. Beliau itu di dalam tafsir Jalalain ini menyampaikan tentang struktur bahasa. Struktur bahasa yang dibutuhkan. Jadi ada i'rabnya. Di dalam tafsir Jalalain itu ada i'rabnya. Kenapa diawali dengan huruf waw? Wawunya waw apa ini? Waw qasam, ya, waw ibtida, atau waw apa? Nah, ini dijelaskan oleh beliau. Kemudian wa tanbihu 'alal qiraati al-mukhtalifati 'ala wajhi latifin. Di dalam kitab tafsir Jalalain ini, beliau ini memasukkan kaitannya dengan qiraah, bacaan. Karena yang kita tahu yang masyhurah itu ada 7, ya, ada imam 7 bacaan. Makanya di dalam tafsir Jalalain ada disampaikan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti, ini terkait dengan bacaan qiraah sab'ahnya ada. Ya. Jadi bukan cuma satu. Kalau kita imam siapa?
Quran yang kita baca ini selama ini nih, imam siapa? Kan ada 7 yang masyhuro. Nah, kalau masyhuro itu ada 7. Ada Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir, kemudian Abu Amr, Imam Ibnu Amir, Imam Asim, Imam Hamzah, dan Imam Al-Kisai. Itu 7 qiraah yang masyhuro. Lebihnya ada 10. Ya, tapi itu mutawatirah. Yang masyhuro itu 7 bacaan qiraah sab'ah. Nah, yang kita baca tiap hari ini gaya bacaannya siapa? Ayo, harus tahu itu. Yang kita baca Quran kita, karena di negara lain ada berbeda dengan kita. Kita kalau dengerin qori itu ya, itu kadang-kadang kan wadduhe, ada he-nya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sab'ah, termasuk daripada qiraah sab'ah. Ada lagi di awal Al-Baqarah itu a'adzartahum. Itu dijelaskan oleh Imam Suyuti, cara membaca kalimat a'adzartahum bukan cuma 1. Nanti kita akan lewatin itu. Bahkan ada 5. Ada yang biasanya kita a'adzartahum. Ada imam lain a'adzartahum, kemudian dibuat nakal ahadzartahum, ada cara 5. Nah, itu di dalam tafsir Jalalain itu dijelaskan oleh Al-Imam As-Suyuti. Ada yang kemudian beliau menyampaikan ini dibaca bukan yarji'un tapi tarji'un pakai ta. Nah, itu dijelaskan oleh beliau di dalam tafsir Jalalain. Kemudian wa tarkit tatwil bi dzikri aqwali ghairi mardiyah wa aribu mahalluha kutubul arabiyyah. Dan di dalam penafsiran Jalalain ini beliau meninggalkan tarkit tatwil, meninggalkan berpanjang-panjang. Jadi sehingga menyebabkan orang malah tidak paham. Jadi to the point tapi itu ngena. Ya, menafsirkan satu kalimat misalnya itu Imam Suyuti tidak mau berpanjang-panjang, tapi beliau langsung sedikit tapi maksud dari kalimat itu mengena. Nah, itu yang ada dalam tafsir Jalal. Itulah yang nanti akan kita bahas ya setiap minggu ke-2 ya. Insyaallah, mudah-mudahan kita diberi sehat walafiat. Saya punya guru di Kaliabang, Kiai Haji Jamal Esi. Kiai Jamal dari udah 5 tahun lebih baru sampai Al-Maidah. Baru sampai Al-Maidah. Ya ini tafsir. Ya artinya apa? Kita mencoba memahami ayat Allah, karena memahami ayat itu bukan hanya secara tekstual aja. Banyak orang yang jatuh memahami Al-Quran itu secara tekstual, teksnya, tapi maksudnya kontekstualnya itu beliau tidak pahami. Nah gitu. Jadi orang banyak langsung hanya memahami ayat itu secara tekstual, teksnya aja, tapi kontekstualnya nah belum dipahami. Makanya kita memahami kontekstualnya itu dari kitab-kitab tafsir, di antaranya adalah tafsir Jalalain. Guru saya itu baru sampai Al-Maidah, Pak. Padahal dari Masjid Al-Hidayah wa Taqwa pindah lagi bertahun-tahun. Ya. Dari jamaahnya baru lagi. Jadi itulah, mudah-mudahan ya istiqomah. Karena kenapa? Karena kita mencoba memahami ayat-ayat Allah. Karena ini merupakan sumber hukum Islam. Ya. Bicara sumber hukum Islam, maka ada 2. Yang pertama Al-Quran, kemudian hadis. Kita tidak bisa istinbatul hukmi,
menentukan hukum kalau kita tidak bisa memahami ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan Quran sendiri kita nggak paham artinya apa, maknanya apa, Quran itu apa? Kira-kira Quran apa, Pak? Iya, apa? Quran itu apa? Quran yang kita baca, artinya apa itu Quran? Jadi kalau Quran itu dijelaskan oleh Imam Shawi, yang pertama pengertian Al-Quran itu mencakup apa saja. Yang pertama kalamullah, tentunya firman Allah. Kalamnya bagaimana? Allahu a'lam, Allah yang tahu. Ya, kita nggak tahu kalamnya Allah bagaimana. Kalamullah al-mu'jizu. Al-mu'jizu itu artinya apa? Yang melemahkan, ya, untuk mematahkan, ya, yang dilakukan oleh siapa saja. Jadi Quran ini datang untuk mematahkan, melemahkan mereka-mereka yang menolak Al-Quran. Kalamullah al-mu'jizu. Yang kemudian al-munazzalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pengertian Al-Quran itu apa yang kedua? Yang kemudian diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, dengan perantara malaikat Jibril. Dari Allah Jibril, kemudian baginda Nabi Muhammad. Maka kemudian disebut al-mutawattirah. Al-mutawattirah. Jadi penurunannya itu mutawatir. Diperoleh Nabi itu secara mutawatir, bersambung, ya, dari Allah, malaikat Jibril, kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad terus ke bawah ke sahabat, tabiin, tabiin. Makanya kita ngaji, saya alhamdulillah saya punya sanad saya dari Kerapiak. Dari mana? Dari Mbah Munawir, guru Quran. Saya ngaji Quran kepada guru saya, Simbah Yai Raden Muhammad Najib Abdul Qadir Munawir. Mbah Rajib ngaji kepada Mbah Arwani Amin Kudus. Mbah Arwani ngaji kepada Mbah Munawir. Mbah Munawir terus ngaji guru-gurunya di Mekah sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya apa? Al-Quran itu mutawatirah, diturunkan secara bersanad, nggak sembarangan, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bilafdil Arabi, Al-Quran itu dengan lafaz bahasa Arab. Kemudian al-maktubu fil masahib, yang ditulis dalam mushaf. Makanya Al-Quran yang seperti ini namanya mushaf Al-Quran. Al-Qurannya mana? Itu yang kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini Al-Quran. Tapi yang ditulis itu namanya mushaf Al-Quran. Kemudian al-muta'abbadu bitilawatihi, ya, yang dianggap ibadah ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Likulli harfin asyroh. Kita baca Al-Quran satu huruf berapa? 10. Nabi likulli harfin asyroh. Tidak alif lam mim 10, tidak, tapi alif 10, lam 10, mim 10. Makanya kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu hitung dah. Berapa huruf itu dalam bismillah? Alhamdulillahirabbil alamin. Berapa huruf dalam kalimat alhamdulillahirabbil alamin? Dan satu hurufnya itu 10 kebaikan. Makanya dikatakan al-muta'abbadu bitilawatihi, dianggap ibadah ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Nah itulah ya kenapa kita
insya Allah ngaji tafsir Jalalain karena kita ingin tahu makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sedikit muqaddimah. Makanya nanti barangkali kita akan awali dari surah Al-Baqarah. Kenapa? Karena mengikuti ya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh dua ulama tersebut. Karena yang aslinya kalau kitab tafsirnya lain aslinya itu diawali dari surah Al-Baqarah. Ya, karena ya meneruskan daripada tafsirannya Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi ketika kita nanti membaca tafsir Jalalain misalnya dari Al-Kahfi sampai An-Nas ya sampai Fatihah, itu berarti penafsiran daripada sang guru. Kalau kita baca dari Al-Baqarah sampai akhir Al-Isra, maka itu adalah penafsiran sang murid. Dan itu terlihat satu orang yang nulis, padahal dua. Saking gramatikal bahasanya itu sama, nggak ada perbedaan. Enggak kemudian tadi saya katakan murid ini lebih mengunggulkan diri, enggak. Tapi ini saking luar biasanya, jadi terlihat jadi satu. Nah itulah hebatnya, enaknya bahasa yang ada di dalam tafsir Jalalain. Itu sedikit pembukaan. Nah sedikit lagi ini saya sampaikan terkait dengan ta'awudz. Kalau tadi pembukaan muqaddimah. Kita kalau baca Al-Quran ya sering kita membaca ta'awudz. Di sini ada pembahasan terkait dengan ta'awudz yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad As-Shawi. Beliau menjelaskan tentang kalimat a'udzubillah. Nanti juga saya jelaskan tentang basmalah sedikit. Fil kalami 'ala al-isti'adzah wa lafdhiha al-mukhtari a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tentang kalimat isti'adzah dan lafaz yang dipilih. Isti'adzah a'udzu itu kalimat pilihannya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi ada yang tidak menggunakan kalimat a'udzubillah itu ditambahin. Kalau kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu menurut Inda Malikin wa Abi Hanifah wa Syafi'i. Imam Malik ya, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i itu ketika membaca ta'awudz kalimatnya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena berpedoman kepada firman Allah, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ada lagi selain kalimat itu, ada. Dan yang lebih utama adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Ahmad al-ula yaqula a'udzu billahi samil alim. Nah, ini kemudian ada lagi kalimat selain a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari siapa? Dari Imam Ahmad. Gimana kalimatnya? A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Dari mana? Dari firman Allah, fasta'idz billahi innahu huwas samiul alim. Itu ta'awudnya siapa? Ta'awudnya Imam Ahmad. Jadi kalau kita dengar orang a'udzunya bukan kayak kita misalnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita dengar a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Jangan kaget. Artinya ada ta'awudz yang seperti itu. Dari siapa yang baca? Oh, ternyata a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim itu Imam Ahmad.
Kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, oh ternyata itu Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah itu ta'awudnya begitu. Ada lagi, ada. Bagaimana kalimatnya? Nah, ini pendapatnya Imam As-Suri wal Auza'i. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwas samiul alim. Ada lagi begitu ternyata. Siapa? Imam Al-Auza'i atau Imam As-Suri. Jadi ta'awudz tadi itu ada berapa? Tiga caranya, Pak. Ta'awudnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian ta'awudnya Imam Ahmad. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ada lagi, ada. Ta'awudnya siapa? Ta'awudnya Imam As-Suri Al-Auza'i. Beliau membaca ta'awudnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwas samiul alim. Nah, itu terkait dengan ta'awud. Jadi tahu kita. Jadi ketika ada orang ta'awudnya begitu, salah itu buangan, kita kan begitu baik. Oh, ternyata ada. Itu ada orang a'udzubillahi samiil alim. Oh, ternyata itu ta'awudnya Imam Ahmad. Jadi tahu kita. Itu terkait dengan ta'awud. Wa waqtul isti'adzah qabla al-qira'ah indal jumhur. Dan waktunya kita membaca isti'adzah itu qoblal qiraah. Bahkan disampaikan di sini menurut Imam Ibnu Sirin, kita seumur hidup ketika baca ta'awud sekali seumur hidup itu sudah mencukupi. Artinya apa? Jangan sampai kita selama hidup tidak pernah berlindung kepada Allah. Ta'awud itu kata Imam Ibnu Sirin, saking pentingnya itu ta'awud, ya udah nggak apa-apa, seumur hidup sekali itu mencukupi. Saking pentingnya kita ta'awud. Fa hikmatul isti'adzah, apa sih hikmahnya kita berta'awud? Kita ini makhluk lemah. Yang pertama, tathhirul qalbi min kulli syai'in yashghulu 'anillah. Kita itu berta'awud untuk apa? Untuk tathhirul qalbi, membersihkan diri kita an kulli syai'in, dari segala sesuatu yang menyibukkan diri kita sehingga kita menjauhi Allah. Jangan sampai ketika kita sibuk ya, Allah kita lupain. Kemudian fa inna fi ta'awudil 'abdi billah iqraran bil 'ajzi wad dha'fi. Karena ketika kita itu membaca ta'awud, itu kita mengikrarkan diri kita bahwa diri kita itu lemah. Maka kita berlindung kepada Allah. Dari apa? Minasyaitonir rajim, dari tipu daya setan. Setan udah paling pinter, Pak. Iblis sudah paling pinter. Makanya dia ketika dikeluarkan sama Allah, dia minta penangguhan. Nggak apa-apa ya Allah, biarinlah saya dikeluarin dari surga, nggak apa-apa. Tapi izinkan saya untuk terus menggoda umatmu ya, umat manusia. Makanya terkait dengan menggoda kita, iblis udah lebih pinter. Kita ini lemah. Kenapa saya katakan iblis sudah lebih pinter? Karena sebelum iblis itu dilaknat sama Allah, ya, itu sebelumnya iblis itu menjadi hamba Allah yang taatnya luar biasa. Bahkan nanti ada
saking luar biasanya iblis tuh Pak. Itu diterangkan oleh Imam Ahmad As-Sawi ketika menjelaskan ayat wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu iblis itu luar biasa. Bahkan Imam Ahmad As-Sawi menjelaskan ya, itu tingkatan langit. Di setiap langit itu ada nama bendera iblis yang berganti-ganti namanya. Ada Al-Abid, ahli ibadah. Ntar lagi sampai kepada langit yang ketujuh itu ada bendera iblis namanya Azazil. Nah, iblis punya nama Azazil. Jadi sebelum iblis dilaknat sama Allah itu luar biasa iblis. Makanya terkait dengan tipu daya menipu kita ini, iblis udah biasa, udah tahu, udah hebat. Kenapa? Dulunya ahli ibadah. Bahkan pernah menjadi bendahara malaikat, pernah kemudian tawaf di Baitul Ma'murnya Allah tuh. Itu selama ribuan tahun, itu iblis itu tugasnya begitu. Bahkan disampaikan ini setiap jengkal bumi itu tempat sujudnya iblis. Jadi gampang sama dia mah. Urusannya apa? Menggoda manusia. Maka inilah senjata kita agar kita tidak tertipu oleh iblis. Apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, saya ini lemah, ya, enggak kuat ya Allah dengan tipu daya iblis. Maka itu kami nih ya Allah, saya ini berlindung kepada Engkau. Itu bukti kita itu apa? Mengikrarkan diri bahwa kita itu lemah. Nah, itu adalah hikmah daripada ta'awud. Kemudian setelah ta'awud kita baca apa? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti gimana ini hukum bismillah? Nah, ini sampaikan. Ini terkait dengan kalimat basmalah. Ikhtalafal a'immah. Para ulama kita berbeda pendapat terkait dengan kalimat basmalah. Ada yang berpendapat ikhtalafal a'imma fi kaunil basmalah minal Fatihah wa ghairiha minas suwari siwa surah Bara'ah. Ulama-ulama kita berbeda pendapat tentang basmalah. Yang pertama, basmalah di suratul Fatihah, basmalah di surah selain surah Fatihah, basmalah ya di surah Bara'ah. Berbeda pendapat. Kalau di surah Bara'ah, jumhur ulama tidak membolehkan ketika kita membaca surah Bara'ah membaca basmalah. Kalau di tengah-tengah bagaimana? Di tengah-tengah kita baca Bara'ah nih awal nih, ya. Sebelum habis udah shadaqallahul azim. Besok ngambil Quran lagi, mulai lagi, tapi masih di surah Bara'ah. Itu bagaimana? Nah, ulama berbeda pendapat. Kalau Imam Romli nggak boleh. Nah, kalau Imam Al-Haytami boleh aja. Nah, jadi kita nanti ngikut siapa? Di tengah-tengah surah Bara'ah. Nah, terkait dengan itu Al-Imam Asy-Syafi'i, fadzahaba Asy-Syafi'i wa jama'atun minal ulama. Imam Syafi'i dan beberapa ulama juga berpendapat ila annaha ayatun minal Fatihah. Beliau berpendapat bahwa basmalah itu ayatun minal Fatihah. Basmalah itu ya termasuk daripada surah Al-Fatihah. Makanya nanti ketika kita bahas tafsir surah Al-Fatihah, ini ulama berbeda pendapat, tapi tetap ayatnya tuh
7. Oh. Kalau yang menganggap Fatihah basmalah itu termasuk Fatihah, bacanya begini. Kalau ayatnya 7 sama-sama 7. Jadi ulama ini berbeda pendapat. Berbeda pendapatnya apa? Terkait basmalah. Kalau Imam Syafi'i dan ulama yang lain itu berpendapat bahwa basmalah itu termasuk surah Fatihah. Makanya caranya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Tapi ada ulama juga yang berpendapat bahwa basmalah itu tidak termasuk, ya, laisat ayatun minal Fatihah. Basmalah itu tidak termasuk dalam surah Fatihah. Seperti siapa? Al-Imam Al-Auza'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu berpendapat bahwa basmalah bukan termasuk Fatihah. Hilang dong 1? Enggak, tetap 7. Lah, kan basmalahnya dibuang. 7-nya mana? Cara bacanya bismillah, enggak baca basmalah. Alhamdulillahi rabbil alamin 1. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 6. Nah, 7-nya mana? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ternyata 7-nya di situ. Tetap itu Fatihah mah 7, karena dikatakan apa Fatihah? Sab'ul mathani. 7 yang diulang-ulang. Lah, kan Fatihahnya enggak termasuk. Berarti 6 dong. Enggak, tetap 7. Yang mengatakan Fatihah itu tidak masuk basmalah, basmalah itu tidak masuk Fatihah, ayat ke-7-nya adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu caranya begitu bacanya. Nah, itulah beberapa pendapat ulama kita terkait dengan basmalah. Wal ahsan, yang lebih baik itu mau basmalah bagaimana tetap bahwa itu muta'alliqul jari huna, ya, yaitu kalimat Allah. Basmalah itu kalimat Allah. Yang terpenting apa? Yang terpenting kita tidak boleh memungkiri basmalah. Gua nggak mau pakai basmalah, begitu ya. Jadi kita nggak percaya basmalah, itu sampai nggak percaya basmalah. Jangan begitu. Wal ahsan itu mau basmalah itu termasuk surah Fatihah atau tidak, itu kalimat Allah, begitu. Ya. Nah, barangkali itu saja. Nanti kedepannya kita mulai, mudah-mudahan diberikan kemudahan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semakin cinta dengan Al-Quran, semakin paham dengan apa yang kita baca. Kalau bisa kedepannya pegang Al-Quran, Pak. Jadi ketika kita megang Al-Quran dan hari itu kita bahas ayat itu, nanti ketika kita ketemu ayat itu jadi paham. Jadi sholat semakin tambah khusyuk. Oh, karena apa? Udah paham. Oh, ayat ini maksudnya ini, jadi kita paham ketika sholat. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan kedepannya kita diberikan sehat walafiat, jika bisa hadir duduk di majlis-majlis ilmu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana
خطايانا كلها ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمحيين منهم الأموات اللهم أصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Edi Damudi yang telah menyampaikan kajiannya pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali bulan depan pada setiap Ahad pekan kedua. Ustadz mungkin untuk minggu depan ada, karena udah materi ya, mungkin minggu depan ada bulan depan ada tajam ya, berdasarkan untuk waktu tanya jawab karena sudah menyangkut materi dari kitab Jalalain. Baiklah para jamaah sekalian, mari kita tutup dengan doa kafaratus lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak Haji.